Suatu kali saya didapat perintah Tuhan. Dan perintahnya itu aneh. Tuhan bicara sama saya, pergi. Kamu ke Kalimantan Barat. Karena disitulah aku akan melatih engkau berperang. Wow, saya bingung. Saya ada di Solo dan seumur hidup waktu itu belum tahu yang namanya Kalimantan itu kayak apa. Dan waktu itu saya masih ingat, ikan arwana itu masih jadi ikan goreng. Nah itu tahun 93-94. Waktu itu Tuhan saya suruh berangkat. Waktu itu saya masih ingat, saya dikasih mama saya uang 100.000 rupiah. Setelah itu tiket pulang pergi. Naik kapal, namanya kapal Binaya. Saya masuk kapal barang. Saya masih ingat itu, kerbau, sapi, ayam, setelah itu mentok, bebek, jadi satu tidur dengan saya. Nah, waktu mereka beol semua, saya menikmati beolnya. Wes, sudah ubek-ubek situ. Nah, sampai Kalimantan Barat, sampai Pontianak, Tuhan beritahu saya, engkau melangkah lagi, jalan lagi. Makanya, bagian kita adalah taat dan setia. Bagian Tuhan adalah bertanggung jawab. Amin. Saya sampai Singkawang. Setelah Singkawang, wah waktu itu saudara, terjadi kerusuhan Sanggoledo. Terjadi perang antara Dayak dan Madura. Nah, tapi Tuhan nyuruh saya suruh masuk ke pedalaman kondisi perang. Gimana saudara? Nah ingat, tugas kita adalah taat setia. Tugas Tuhan adalah bertanggung jawab. Memelihara dan menjaga. Amin. Saya dari Bengkayang langsung masuk Sanggoledo. Terus masuk. Saya masih ingat saudara, itu sampai pedalaman. Dan pada waktu di kapal, nah ini ada cerita tentang uang 100.000. Tiba-tiba ada pendeta, karena kena benturan-benturan, bak, kepalanya bocor. Tiba-tiba Tuhan perintahkan saya, kasih uangmu semua sama dia. Bingung enggak saudara? 100.000 doang. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan pendeta ini 50.000, saya 50.000. Kamu baik hati kan? Tapi Tuhan ngomong, tidak. Aduh, gini aja Tuhan, 75.000 dia, saya 25.000. Tuhan berbicara, tidak. Sekarang terakhir Tuhan, saya 10.000 rupiah, dia 90.000. Dalam hati saya, nanti makan di sana makan apa? Kan gitu dah. Tetapi karena itu perintah Tuhan, saya lakukan. Walaupun tidak masuk akal. Ingat, bagian kita adalah taat dan setia. Bagian Tuhan adalah bertanggung jawab. Tuhan ngomong, baiklah. Uang 90.000 saya kasihkan pendetanya. Pak pendeta, ini berkat dari Tuhan untuk Bapak. Pendeta ngomong, haleluya. Saya halelupa. Kenapa? Mikir, nanti di sana makan apa? Kan itu dah. Nah, uang 10.000 saya pegang. Saya masuk pedalaman. Nah, waktu itu saudara, sampai di sana. Waduh, makanya kalau Tuhan yang nyuruh kita, lakukan. Tiba-tiba saya diingatkan ayat, oleskan minyak dulu. Jadi ingat, Tuhan mendidik supaya kita ini mengalami. Apa saudara? Bukan dari katanya orang, tapi kita mengalami. Oleskan minyak setiap pintu. Nah waktu itu saya bingung cari minyaknya di mana, kan tidak ada persiapan. Nah ada minyak goreng. Saya minyak goreng sama penduduk setempat, saya doa. Disitulah saya baru mengerti gunanya minyak urapan. Di dalam kasus pengusiran roh. Saya berdoa, Tuhan Yesus berkati minyak ini. Sucikan minyak ini dengan darah Yesus. Menjadi benteng yang kudus. Menjadi benteng yang maha kudus. Untuk membebaskan dari yang jahat. Membebaskan dari kutuk, menjadi pagar benteng api Roh Kudus demi nama Yesus. Nah, minyak itu
saya oleskan di setiap pintu. Di setiap pintu saya oleskan. Setelah saya oleskan pintu, saya tidur. Wih, tiba-tiba ada mandau terbang. Tapi mandau itu tidak bisa masuk di dalam rumah. Saya lihat ada angin mandau. Saya bangun, saya lihat di jendela. Mandaunya terbang gini, mengelilingi rumah itu. Baru saya mengerti. Berarti minyak urapan itu menjadi tanda, itu milik wilayah Tuhan. Jadi minyak urapan itu ada gunanya. Di situ saya mengerti, oh berarti ini menjadi tanda milik Tuhan. Menjadi tanda wilayahnya Tuhan. Nah, langsung saya doa di jendela. Dalam nama Yesus, mandonya jatuh. Begitu mandonya jatuh, nah, datang anak muda. Pak Daud, bagaimana ilmu daya? Saya ngomong, itu mainan saya sejak SD. Memang waktu SD mainan saya itu doang. Karena enggak ada kerjaan. Wah, disampaikan ke ketua adat, kepala suku. Malamnya, guci-guci berterbangan. Tapi guci itu tidak bisa masuk ke dalam rumah tempat saya tidur itu. Karena setiap pintu ada dikasih tanda minyak. Di situ saya baru mengerti, minyak urapan itu ada gunanya, saudara. Sebagai itu tanda milik Tuhan. Amin. Guci-guci terbang gini semua. Saya doa dalam nama Yesus, jatuh semua. Jadi guci, mandau itu tidak bisa masuk ke dalam situ. Karena itu tanda milik Tuhan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Datang anak muda itu lagi. Gimana ilmu daya? Wah, itu mainan saya waktu SMP. Hari Minggu saya masih ingat. Waktu itu kan sebelumnya ada kebaktian. Saya yang khotbah, saya yang nyanyi, saya ngedarin kantong kolektor. Jemaatnya hanya satu doang. Jadi kolektornya berapa saya tahu. Karena apa? Karena saya ngedarin, saya yang khotbah gini-gini. Nah, hari Minggu kebaktian. Tiba-tiba, pakai tombak, pakai panah, pakai mandau. Saya pikir mereka mau kebaktian. Nggak taunya mereka mau perang. Mangkok merah berjalan. Wah, itu ada di daerah pedalaman. Saya masih ingat. Apa yang terjadi? Begitu langsung datang kepala suku, kepala adat, pakai senjata lengkap. Dia tatap saya tatap dia. Dalam hati saya, udah uang bokek, ditantang bertarung. Nah, you jual, saya beli. Gitu lah. Tatap-tatapan gini. Waktu tatap-tatapan, saya doa, dalam nama Yesus. Saya waktu itu dibekali cara doa. Darah Yesus hancurkan kutub. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bentengi. Itu saya diajar Pak Stefanus Pinky. Kenapa? Karena saya doa Bapak kami tidak apal-apal. Karena doa Bapak kami, gimana caranya doa ini waktunya cepat. Udah kamu ngomong darah Yesus saja. Gitu. Nah waktu saya ngomong darah Yesus. Tatap-tatapan. Muka dengan muka. Saya doa dalam nama Yesus. Kepala suku, kepala adat ambruk semua. Begitu dua-duanya ambruk. Semua yang di kampung itu semua berlutut semua. Bertobat semua. Dan apa yang terjadi? Waktu itu pendeta Matius mau dari gereja sidang jemaat Allah. Disuruh baptis setiap hari sampai gini-gini. Kenapa? Langsung datang nyerahin bertobat, baptis, masuk baptis, banyak itu baptis. Saudara. Dan waktu itulah Injil masuk ke dalam pedalaman. Saat itu uang 10.000 itu tetap utuh. Kenapa? Di sana tidak ada toko. Tidak ada minimarket, tidak ada supermarket. Jadi saudara, saya waktu itu saya masih ingat. Buruan pertama, kancil, kasihkan saya. Saya makan dulu, sisanya baru mereka.
Dari babi hutan, rusa, saya makan duluan. 1 bulan saya makan di pedalaman itu. Dan uang 10.000 itu tetap utuh. Artinya apa? Kalau Tuhan yang perintah, Dia yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan yang perintah, Dia yang akan pelihara. Dan apa yang terjadi? Sebulan saya kembali ke sekolah Alkitab. Dan 10.000 itu saya serahkan ke mama saya utuh, saudara.